Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sarah Leani, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak. Data yang dilansir dari Mongabaik menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan setidaknya terdapat 19.871 tanaman obat yang digunakan sebagai ramuan tradisional dari 30.000 spesies tumbuhan yang tumbuh di Indonesia. Sebanyak 16.218 diantaranya telah teridentifikasi. Dari hasil identifikasi tersebut, ada sekitar 9.600 yang memiliki hasil obat. Sebanyak 200 spesies telah digunakan sebagai bahan baku industri obat tradisional. Sayangnya, kekayaan keanekaragaman hayati ini tidak membuat Indonesia mandiri. Terbukti, hampir 90% bahan baku obat di Indonesia berasal dari luar negeri. Salah satu upaya untuk mencegah permasalahan ini, pemerintah menyusun Rencana Induk Riset Nasional atau RIRN pada 2017 sampai 2045 tentang teknologi kemandirian bahan baku obat dengan topik sertifikasi jamu dan herbal, teknologi produksi pigmen alami, dan target bahan baku ekstrak tanaman obat atau OHT. Tidak hanya itu, BPOM juga meluncurkan film proyek ekosistem ekspor jamu yang kondusif bertema Jamu Entering Global Market for Healthy World pada 22 November 2022. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM sendiri menggolongkan obat herbal terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, obat tradisional atau jamu, obat tradisional impor, obat tradisional lisensi. Kedua, obat herbal terstandar. Dan yang ketiga, fitofarmaka. Pengobatan dengan obat herbal sudah diperbolehkan pemerintah untuk dilakukan di fasilitasi pelayanan kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Pilot proyek peraturan ini menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno menjadi rumah sakit pusat layanan kesehatan tradisional yang bekerja sama dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional atau BP2P2TOOT. Program-program ini diharapkan mampu mengurangi impor bahan baku obat dari luar negeri. Salah satu tanaman obat yang sudah teruji sebagai anti kanker, antioksidan, antibakteri, antidiabetes, dan antiemetik adalah Premna ceratifolia atau yang dikenal dengan buas-buas atau singkil. Langkah awal dalam pengembangan Premna ceratifolia menjadi obat herbal adalah ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan metabolit sekunder dari jaringan tumbuhan menggunakan pelarut yang sesuai. Ekstraksi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ekstraksi padat cair, yang kedua, ekstraksi cair-cair, dan yang ketiga, ekstraksi asam basa. Pada mata kuliah kimia bahan alam yang dibahas adalah ekstrak pertama dan ekstrak kedua. Ekstraksi padat cair digunakan untuk mengekstrak metabolit sekunder dari tanaman, sedangkan ekstraksi cair-cair atau fraksinasi digunakan untuk memilah senyawa terlarut berdasarkan perbedaan kelarutan. Adapun tahapan dalam melakukan ekstraksi terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, pelarut berpenetrasi ke dalam padatan matriks. Kedua, zat terlarut larut dalam pelarut. Dan yang ketiga, zat terlarut berdifusi keluar dari matriks padat. Keempat, pengelompokan zat yang terekstraksi. Efektivitas ekstraksi sangat tergantung pada jenis pelarut, ukuran sampel, rasio pelarut dan sampel, temperatur, dan waktu. Pemilihan pelarut sangat berperan penting dalam melakukan proses ekstraksi. Pelarut dipilih berdasarkan prinsip like dissolved loss, mendekati polaritas zat terlarut, cenderung berkinerja lebih baik dan sebaliknya. Alkohol atau etanol dan metanol adalah pelarut universal dengan ekstraksi untuk penyelidikan fitokimia. Ekstraksi Premna ceratifolia yang sudah dilakukan dengan metode maserasi, supletasi, infusa, dekoptasi, dan distilasi. Sebelum melakukan maserasi dan supletasi, daun, kulit, atau akar Premna ceratifolia dibersihkan
ditiriskan, ditimbang, dan dikeringkan dengan bantuan panas matahari atau oven. Selanjutnya dihaluskan, diayak, dan diekstraksi. Maserasi adalah pembuatan ekstrak tanaman dalam pelarut dan waktu tertentu pada suhu kamar. Sampel direndam dengan etanol atau metanol, diaduk, disaring, dan residunya dimaserasi kembali. Proses ini dilakukan selama 4 kali pengulangan. Filtrat yang diperoleh dievaporasi dengan rotary evaporator hingga pelarut tidak ada yang menetes. Serbuk daun P. ceratifolia dengan berat 500 gram dimaserasi dengan metanol 1,5 liter pada suhu ruang selama 3 kali 24 jam. Dilakukan pengadukan dalam 1 kali 24 jam. Ekstrak dikumpulkan dan diuapkan dengan rotary evaporator dalam suhu 60 derajat Celcius. Ekstrak kental yang didapatkan ditimbang dan disimpan ke wadah steril dalam desikator silika gel. Konsentrasi ekstrak P. ceratifolia terendah 25% sebesar 42,59% pada tingkat aktivitas sedang. Selanjutnya, sukletasi. Sukletasi adalah proses pemisahan metabolit sekunder yang berulang-ulang hingga didapatkan hasil yang sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Sampel ditempatkan pada kertas saring yang sudah terbentuk seperti tabung. Diikat kedua sisinya dan dimasukkan ke dalam alat ekstraksi soklet dan dirakai dengan kondensor. Pelarut yang sudah dipanaskan pada suhu tinggi namun didinginkan pada kondensor sehingga pelarut yang tadinya membentuk uap akan mengembut pada kondensor dan lari menuju lampu pemanasan. Siklus ini terus berulang hingga pemanasan dihentikan. Daun P. ceratifolia juga telah diekstraksi dengan etanol menggunakan metode sokletasi dengan perbandingan ekstrak dan pelarut 1:3. Rendemen yang diperoleh sebesar 62% dengan berat ekstrak 620 gram dari 1 kilo daun P. ceratifolia basah menghasilkan rendemen 34,1%. Ekstrak daun P. ceratifolia menginhibasi secara in vitro konsentrasi 2% sebesar 91,3% dan 97% presentasi dari inhibasi acarabose pada konsentrasi yang sama. Adalah cara ekstraksi pelarut air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15-20 menit. Selanjutnya, ekstrak P. ceratifolia sebanyak 100 gram dimasukkan pada 1000 ml aquades, dipanaskan sambil diaduk sampai mencapai 90 derajat Celcius, diamkan hingga 15 menit dan disaring dengan kain flanel, kemudian dikeringkan hingga diperoleh ekstrak kering. Hasil rendemen yang diperoleh 3,6561%. Decocta merupakan metode ekstraksi yang hampir sama dengan infusa. Perbedaannya terletak pada waktu pemanasan yaitu 30 menit. Bagian tanaman Primula ceratifolia dipotong dengan ukuran 2-3 cm dan ditempatkan pada bejana infus, ditambahkan dengan air lalu dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 15-30 menit. Selama 15-30 menit diaduk, diangkat, dan disaring dengan kertas panel dan didinginkan. Selanjutnya, destilasi merupakan metode pemisahan senyawa-senyawa volatil berdasarkan perbedaan titik didih. Daun Primula ceratifolia diangin-anginkan di botol-botol dan ditempatkan pada labu destilat yang sudah berisi pelarut. Didih rendah akan lebih dulu menguap dibandingkan dengan titik didih tinggi yang akan tertampung pada labu destilat. Uap tersebut akan melewati kondensor dan akan terkondensasi menjadi berwujud cair dan tertampung pada labu destilat atau labu Erlenmeyer. Metode maserasi digunakan untuk mengekstraksi metabolit sekunder yang tidak tahan panas dan jumlah sampel yang banyak. Sedangkan reflux digunakan untuk mengekstrak metabolit sekunder yang tahan panas. Menghemat pelarut yang digunakan membutuhkan waktu yang lebih singkat, namun terbatas jumlah sampelnya. Destilasi sangat cocok untuk mengekstraksi metabolit sekunder golongan terpenoid dari tanaman.
Ekstrak yang diperoleh dikumpulkan, dievaporasi dengan rotary evaporator, dihitung rendemennya. Rendemen dihitung berdasarkan berat ekstrak yang diperoleh dibagi dengan berat sampel dikali dengan 100%. Proses pemisahan metabolit sekunder dilanjutkan dengan fraksinasi, yaitu dengan menggunakan pelarut yang sesuai dengan kelarutannya. Ekstrak etanol dan metanol yang diperoleh diekstraksi dengan menggunakan pelarut non-polar, yaitu seperti heksan. Ekstrak etanol ditempatkan pada corong pisah dan ditambahkan dengan heksana. Campuran digojok dan didiamkan hingga membentuk dua lapisan. Lapisan bawah dipindahkan ke corong pisah lain dan ditambahkan dengan pelarut semipolar seperti kloroform atau etil asetat. Campuran digojok dan didiamkan hingga membentuk dua lapisan. Jika tidak terbentuk, maka akan ditambahkan dengan. Berdasarkan metode larut ekstraksi serta rendemen dan IC50 bioaktivitas antioksidan dari P. ceratifolia, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendemen yang paling tinggi 79,98%. Maka metode ekstraksi yang paling efektif adalah maserasi. Sedangkan IC50 yang paling kecil yaitu 15,2240 mili, serta pelarut metanol merupakan pelarut terbaik untuk mengekstraksi karena rendemen yang diperoleh lebih banyak dan efektif pada P. ceratifolia karena menghasilkan IC50 paling sedikit. Pengembangan dengan cara seperti ini memungkinkan penemuan senyawa baru membutuhkan waktu dan biaya lebih sedikit sehingga meningkatkan tren bahan obat yang berasal dari tanaman menurut Food and Drug Administration atau FDA.